Freddy Pilor, Guru Asuransi, 6 Desember 2024. Saya ingin membahas mengenai Insurtech, ya. Insurtech, ya. Penjualan asuransi melalui teknologi, ya, melalui aplikasi. Apakah ini akan bertumbuh di Indonesia? Saya pikir, ya, dengan bertumbuhnya gen milenial, gen Z, ya, itu tentu menimbulkan tingkat pembelian lewat Insurtech semakin tinggi, ya. Tapi kemudian ini kan hanya beralih dari tradisional ke teknologi, ya, ke Insurtech, ya. Tapi tidak menumbuhkan suatu bisnis baru, ya. Hanya berpindah saja, ya. Mungkin bapaknya kemarin beli asuransi secara tradisional, sekarang anak yang pegang dia beli asuransi secara Insurtech, ya. Tapi kemudian tingkat persaingan di Insurtech ini saya pikir sudah sangat menakutkan, sangat memprihatinkan tingkat persaingan, terutama terkait dengan masalah diskon dan segala macam yang menyalahi tarif, ya. Seperti Anda tahu, ya, bahwa banyak Insurtech tersebut menyalahi tarif. Kenapa? Karena mereka memberikan diskon langsung yang lebih dari 25%. Kalau Anda tidak percaya, Anda silahkan cari, ya. Di beberapa mall masih ada pameran-pameran tersebut, ya. Dan kemudian masalah pemahaman edukasi, apakah tadi Gen Z atau Gen milenial paham dengan apa yang mereka beli? Mungkin karena uang receh, mereka pikir mereka hilang pun nggak apa-apa. Tapi masalahnya tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia, kalau mereka sekali kecewa, mereka tidak akan beli lagi, ya. Jadi ini seperti dua sisi, ya, mata uang, ya. Satu sisi baik adanya, satu sisi menimbulkan banyak konsekuensi, ya, sisi negatifnya, ya. Jadi kita harus betul-betul bijak dalam memperhatikan Insurtech ini, ya. Insurtech ini bagus, tidak bisa kita lawan, tapi kemudian bagaimana menata ini, dan tingkat persaingan tadi sangat tinggi, dan mungkin hanya ada 1, 2, 3 yang akan bertahan, yang lain akan gulung tikar, ya. Karena kenapa? Karena tadi mereka hanya bersaing dalam harga, ya, tidak bersaing dalam service. Mungkin aplikasi bisa service, tapi service human touch-nya tidak ada, sehingga mereka akan, yang tradisional pun masih akan bertahan. Ya, Insurtech hanya mengambil yang tadi Gen Z, Gen milenial, premi-premi yang kecil-kecil, tapi untuk polis-polis yang property owners yang begitu kompleks, yang begitu banyak clauses, yang begitu mesti ada hubungan manusia mesti terjun dan menjelaskan, saya pikir ini masih tetap akan ada. Insurtech hanya mengisi ruang-ruang kosong yang selama ini yang tidak terjamah, ya, dan harus diperhatikan, harus ada persaingan yang sehat supaya jangan sampai nanti Insurtech ini malah merusak pasar dan merusak nama baik reputasi industri asuransian. Saya Freddy Pilor, Guru Asuransi.